Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hafiza dengan NIM 2309 19644 dari Prodi Sistem Informasi kelas A 2023. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Adopsi Teknologi. Jadi video ini berisikan resume dari dua jurnal yang saya baca mengenai faktor ergonomis dalam pengadopsian teknologi. Jadi yang pertama ada jurnal yang berjudul Teknologi Kantor di Era Digital, mengulas alat modern untuk produktivitas yang lebih baik dan memilih peralatan kantor yang ergonomis untuk kantor yang lebih sehat. Adapun untuk hasil resumenya sebagai berikut. Jadi dari jurnal yang pertama, teknologi digital itu memungkinkan kita bekerja dari mana saja, meningkatkan produktivitas, efisiensi. Tapi ada tantangan baru, banyak pekerja yang mengalami stres dan cedera karena kurangnya peralatan kantor yang ergonomis. Jadi untuk poin yang pertama yaitu teknologi kantor dan produktivitas. Dulu kantor hanya mengandalkan mesin tik dan arsip kertas. Nah, untuk sekarang kita punya teknologi canggih seperti cloud, alat komunikasi digital, dan AI yang memudahkan pekerjaan. Dengan alat ini, pekerjaan lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Kemudian, pentingnya ergonomi dalam lingkungan kerja. Jadi, tidak semua peralatan kantor itu nyaman. Kursi dan meja yang tidak ergonomis bisa menyebabkan nyeri punggung, leher, dan tangan. Solusinya, gunakan peralatan yang mendukung postur tubuh agar tetap sehat dan produktif. Kemudian, integrasi teknologi dan ergonomi. Sekarang teknologi semakin canggih, AI bisa membantu menyesuaikan peralatan kantor agar lebih nyaman. Misalnya, Steelcase Gesture, kursi yang otomatis menyesuaikan postur tubuh. Kemudian ada Ergotron HX, monitor arm yang bisa diatur sesuai tinggi pengguna. Kemudian ada Logitech MX Ergo, keyboard ergonomis yang mengikuti kebiasaan mengetik kita. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini, menggabungkan teknologi dengan ergonomi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Perusahaan sebaiknya mulai berinvestasi dalam peralatan ergonomis dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kenyamanan karyawan. Jurnal yang kedua yang berjudul Ergonomics Integrated Design Methodology Using Parameter Optimization, Computer Aided Design, and Digital Human Modeling, a Case Study of a Cleaning Equipment. Jadi jurnal yang kedua ini dalam jurnal ini membahas bagaimana ergonomi diterapkan dalam desain peralatan pembersih manual untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja serta mengurangi risiko cedera. Pertama itu ada permasalahan ergonomis dalam pekerjaan pembersihan. Pekerjaan pembersihan itu seringkali menyebabkan gangguan muskuloskeletal atau MSD. Ini karena tugas seperti mengangkat, membawa, dan mendorong dilakukan dalam postur yang tidak nyaman. Beberapa faktor utama risiko MSD meliputi tekanan tinggi pada tulang belakang, postur kerja yang buruk, desain alat yang tidak sesuai dengan tubuh pekerja. Adapun metodologi ergonomis yang akan diterapkan yaitu yang pertama ada survei ergonomis, mengidentifikasi postur kerja, berisiko dan kelelahan otot menggunakan Rapid Antibody Assessment atau RABI. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data antropometri, menyesuaikan desain alat dengan tinggi, berat, dan panjang lengan pekerja untuk mencakup 95% populasi pekerja. Kemudian optimasi pegangan dan postur, menyesuaikan tinggi pegangan agar mengurangi tekanan pada punggung dan bahu. Kemudian mekanisme pengangkatan dirancang ulang untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan. Adapun ada simulasi biomekanik atau 3D-SSPP. Lalu mengevaluasi tekanan pada sendi dan otot. Hasil menunjukkan 99 pekerja dapat menggunakan alat dengan nyaman. Lalu untuk evaluasi dengan RIBA, skor awal itu ada 9, yaitu risiko tinggi MSD. Kemudian setelah optimasi turun menjadi 3. Lalu hasil dan manfaat ergonomi sendiri, setelah menerapkan optimasi ergonomis ini, keuntungan mekanis meningkat 241%, yang berarti kan membuat pekerja lebih sedikit kelelahan atau lebih nyaman lah. Kemudian tekanan pada tulang belakang berkurang, dan sehingga risiko nyeri punggung menurun.
Lalu, pekerja yang bisa menggunakan alat dengan nyaman meningkat dari 38% menjadi 99%. Kemudian, postur yang lebih alami sehingga kelelahan berkurang dan efisiensi meningkat. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kedua ini, dengan metodologi ergonomis ini, kita dapat mengurangi risiko cedera, meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas. Pendekatan ini bisa diterapkan di berbagai industri untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman bagi para pekerja. Jadi kesimpulan dari dua jurnal yang telah saya resume ini, teknologi yang ergonomis itu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan efisien, juga meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila masih ada yang salah dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.